Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis PCR, prinsip PCR tersebut, komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, dan tahapan prosedur pemeriksaannya. Apa itu PCR? PCR adalah sebuah teknik laboratorium yang digunakan untuk memperbanyak atau mengamplifikasi sejumlah kecil fragmen DNA. Dengan metode ini, ilmuwan dapat menghasilkan jutaan salinan dari DNA yang sangat kecil, sehingga memudahkan untuk analisis lebih lanjut. PCR digunakan dalam berbagai bidang, seperti diagnosa penyakit, penelitian genetik. Kita masuk ke jenis-jenis PCR. Jenis-jenis PCR ini terbagi atas 6. Yang pertama, PCR konvensional, merupakan jenis PCR yang paling umum digunakan untuk memperbanyak DNA target dalam jumlah yang signifikan. Produk PCR biasanya dianalisis dengan elektroforesis gel agarosa. Yang kedua, PCR real time. Ini menggunakan alat yang dapat mendeteksi jumlah produk PCR secara langsung selama siklus amplifikasi berlangsung, memberikan hasil kualitatif. Yang ketiga, resistan transkriptase PCR. Digunakan untuk memperbanyak RNA dengan cara mengubahnya menjadi cDNA. Terlebih dahulu menggunakan enzim reverse transkriptase. Yang keempat, master PCR. Jenis PCR ini menggunakan dua set primer untuk meningkatkan sensitivitas dan sensitivitas hasil amplifikasi. Yang kelima, multiplex PCR, menggunakan lebih dari satu set primer dalam satu reaksi untuk mengamplifikasi beberapa target DNA secara bersamaan. Yang keenam, digital PCR, merupakan teknik PCR yang lebih presisi untuk kuantifikasi target DNA secara absolut tanpa mengandalkan kurva standar. Prinsip PCR. PCR bekerja dengan memperbanyak fragmen DNA tertentu dalam jumlah yang banyak melalui proses amplifikasi yang melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama, denaturasi, pemanasan sampel pada suhu 94-98 derajat Celcius untuk memisahkan rantai ganda DNA menjadi 2 untai tunggal. Yang kedua, annealing, menurunkan suhu pada 50-65 derajat Celcius untuk memungkinkan primer spesifik untuk menempel pada untai DNA target. Yang ketiga, elongasi, suhu dinaikkan pada sekitar 75-80 derajat Celcius untuk memungkinkan enzim polimerase mensintesis untai DNA baru yang berlawanan dengan untai template DNA. Komponen PCR. Yang pertama, DNA template. Sampel mengandung DNA target yang akan memperbanyak. Yang kedua, primer, sekuensi pendek DNA yang digunakan untuk menandai daerah target yang akan diperbanyak. Ketiga, enzim tag polimerase, enzim yang akan mensintesis DNA baru berdasarkan template yang ada. Keempat, DNTPS, nukleotida yang dibutuhkan untuk sintesis DNA. Yang kelima, buffer, larutan yang mengandung garam dan bahan kimia lain untuk menyediakan kondisi yang optimal bagi kerja enzim. Tahapan prosedur pemeriksaan. Yang pertama, persiapkan sampel DNA diekstraksi dari sampel, misalnya darah, air liur, jaringan. Yang kedua, denaturasi. DNA dipanaskan untuk memisahkan untai ganda menjadi 2 untai tunggal. Yang ketiga, annealing. Suhu diturunkan untuk memungkinkan primer menempel pada untai DNA target. Yang keempat, emulasi, enzim polimerase memperbanyak untai DNA. Kelima, pengulangan siklus. Tahapan ini diulang untuk beberapa siklus untuk memperbanyak jumlah produk DNA. Yang keenam, analisis hasil. Produk PCR dianalisis menggunakan elektroforesis agarosa atau dengan alat PCR real time untuk mendeteksi hasil amplifikasi. Yang berikut ini adalah jelaskan tentang komponen-komponen PCR, definisi, prinsip, dan mekanisme kerja. Yang pertama itu DNA template. DNA template adalah sampel yang berisi urutan genetik yang ingin diamplifikasi dalam proses PCR DNA. Template ini akan menjadi acuan bagi primer untuk melanjutkan reaksi amplifikasi. Kedua, primer. Primer adalah segmen pendek DNA yang komplementer dengan urutan di sekitar daerah target pada DNA template. Ada 2 jenis primer yang digunakan, yaitu primer forward untuk ujung 5 dari standar DNA dan primer reverse untuk ujung 3 dari standar DNA. Ketiga,
Tag polimerase. Tag polimerase adalah enzim yang digunakan dalam VCR untuk memperbanyak DNA. Enzim ini berasal dari Ternus aquaticus, bakteri yang hidup pada suhu tinggi. Tag polimerase mampu bekerja pada suhu tinggi yang diperlukan untuk proses denaturasi DNA, sehingga tidak terdeteksi selama VCR berlangsung. 4. DNTPase. DNTPase adalah blok pembangun DNA yang digunakan oleh tag polimerase untuk mensintesis DNA baru. Terdapat 4 jenis DNTPase, yaitu DATP, DATTP, DCTP, dan DGTP yang sesuai dengan basa nitrogen pada DNA: adenin, timin, sitosin, dan guanin. Yang kelima, buffer. Buffer adalah larutan yang menyediakan kondisi optimal bagi kerja enzim polimerase. Buffer ini mengandung garam, pH, dan ion lainnya yang menjaga aktivitas enzim pada suhu tinggi. Yang terakhir, magnesium klorida. Magnesium ion adalah kofaktor yang penting untuk aktivitas tag polimerase. Magnesium mengaktifkan enzim polimerase dan membantu pembentukan ikatan fosfodiester antara nukleotida selama sintesis DNA. Kita masuk ke definisi VCR. VCR adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA tertentu dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap DNA tersebut. VCR digunakan di berbagai bidang termasuk diagnostik medis, penelitian genetik, dan identifikasi patogen. Prinsip VCR. VCR bekerja berdasarkan prinsip amplifikasi in vitro yang mengandalkan enzim polimerase untuk mengandalkan DNA target dalam sejumlah siklus termal. Proses ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, denaturasi. Pemanasan sampel pada suhu 94-98 derajat Celcius untuk memisahkan untai ganda DNA menjadi 2 untai tunggal. Yang kedua, annealing. Menurunkan suhu pada sekitar 50-65 derajat Celcius untuk memungkinkan primer sekuen pendek DNA menempel pada untai DNA target. Yang ketiga, elongasi. Pada suhu 75-80 derajat Celcius, enzim tag polimerase mulai mensintesis untai DNA baru berdasarkan untai template. Mekanisme kerja. Mekanisme kerja VCR. Proses VCR terjadi dalam beberapa siklus, biasanya antara 20-40 siklus, yang masing-masing melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, denaturasi. Suhu dinaikkan sekitar 98-98 derajat Celcius untuk memisahkan untai ganda DNA menjadi 2 untai tunggal. Annealing. Suhu diturunkan sekitar 50-65 derajat Celcius untuk memungkinkan primer, forward, dan reversing mengikat pada untai DNA yang sesuai. 3. Perpanjangan. Suhu kembali dinaikkan sekitar 75-80 derajat Celcius untuk memungkinkan enzim polimerase, biasanya tag polimerase, menambahkan nukleotida pada primer dan memperpanjang rantai DNA yang baru.